Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan question and answer. Jadi ini adalah sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan subscriber yang sudah memberikan komentar di channel YouTube Kanda Data. Ini adalah Q&A bagian pertama. Topiknya adalah terkait dengan interpretasi output analisis regresi linear. Baik, kita lihat untuk pertanyaan subscriber yang pertama. Di sini yang berkesempatan saya jawab pertanyaannya adalah dari Vina Alta. Pak, gimana kalau uji F-nya lebih besar dari 0,05? Ya, Pak. Oke, jadi pertanyaan yang pertama ini, ketika kita melakukan analisis regresi linear, baik regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, poin penting yang perlu kita lihat, yang perlu kita interpretasikan, yang pertama adalah koefisien determinasi. Kemudian yang kedua adalah nilai uji F-nya. Yang ketiga adalah nilai uji T. Nah, untuk menjawab uji F ini, kadang kita hubungkan kalau pada regresi linear berganda, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas secara simultan atau secara serempak terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan tersebut, kita bisa membandingkan antara F statistik atau F hitung dengan F tabel. Atau kalau kita menggunakan analisis, misalkan di sini di videonya, ini adalah menggunakan stata, kita langsung peroleh nilai signya atau p-value alpanya. Nah, bagaimana kalau uji F-nya lebih besar dari 0,05? Ya, kita kembali. Kalau kita menentukan hipotesis nolnya adalah variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya kebalikannya. Variabel bebas secara simultan berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jadi silakan teman-teman ganti variabel bebasnya apa saja yang teman-teman gunakan dan variabel terikatnya juga silakan ganti dengan variabel Mbak Vina misalkan di sini. Kalau lebih besar dari 0,25 artinya menolak menerima H0 atau menerima hipotesis 0 ya. Karena nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05, ini artinya menolak H0. Karena F-nya lebih besar dari 0,5, artinya menerima H0. Artinya secara simultan variabel bebas yang terdiri dari A, B, C itu ya, tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Oke, ini pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Yang kedua adalah dari Ocha, ya, dari Ocha. Menanyakan, mohon maaf Pak, izin bertanya, apakah jika analisis data dengan regresi berganda manual dengan Excel tetap harus menggunakan uji asumsi klasik atau dapat diabaikan uji asumsi tersebut? Oke, jadi pada prinsipnya, baik kita melakukan perhitungan secara manual maupun kita melakukan analisis menggunakan bantuan software statistik, tetap ya, yang namanya asumsi itu adalah persyaratan. Mengapa kita harus melakukan atau memastikan kita telah memenuhi uji asumsi klasik, misalkan pada regresi? Tidak lain adalah karena kita ingin mendapatkan hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias. Kalau teman-teman sering membaca bukunya Coach Shoyianis ya yang basic Theory of Econometric itu disebutkan untuk menghasilkan best linear unbiased estimator ya. Jadi untuk menghasilkan hasil estimasi yang tidak bias dan tentunya yang konsisten yang terbaik gitu ya. Nah, kalau hitung manual juga perlu dilakukan ya. Kalau memang mau melakukan perhitungan secara manual semua bisa.
Untuk uji asumsinya juga dapat kita lakukan secara manual. Karena pada prinsipnya, ketika kita menggunakan software statistik, itu juga basicnya adalah dari rumus-rumus yang kita hitung secara manual. Cuma kita buat dalam suatu pemrograman. Ya, jadi ketika kita menginput data langsung terolah gitu ya. Teman-teman juga kalau ingin melakukan latihan, silakan teman-teman buat di Excel perhitungan secara manual, dibikin template sampai ke perhitungan akhir. Nanti kalau teman-teman udah saling menglink ya antar rumus-rumusnya, teman-teman silakan ganti misalkan variabel Y, variabel X1, variabel X2, nanti hasil akhirnya akan sama. Itulah pada prinsipnya. Jadi software statistik juga pada prinsipnya yang mengikuti teori perhitungan secara manual begitu. Jadi jawabannya adalah tetap dilakukan uji asumsi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 ya, komentar nomor 3. Baik di sini dari Lia, menanyakan, Kak, kalau adjusted R square saya 0,90. Wah, tinggi ya. Namun hasil uji T dari 4 variabel hanya satu yang berpengaruh. Apakah itu bermasalah? Sedangkan uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Jadi begini, yang pasti teman-teman harus memastikan semua uji asumsi terpenuhi. Ya, di sini adjusted R square, jadi R square yang sudah disesuaikan. Ya, jadi kalau pada prinsipnya R square itu seperti ini. Untuk mengetahui bagaimana varians dari variabel bebas mampu menjelaskan varians dari variabel terikat. Kalau 0,90 artinya 90% itu ditentukan oleh, bisa dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam persamaan yang Mbak Lia masukkan. Contohnya seperti itu. Sisanya 10% variabel terikatnya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Seperti itu ya. Yang tidak masuk di dalam model. Jadi 90% ini variansnya mampu dijelaskan oleh 4 variabel. Namun ternyata hasilnya satu yang berpengaruh. Apakah itu bermasalah? Tidak ya, sepanjang uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Ya, sekali lagi, kalau uji asumsi klasik sudah terpenuhi, ya, meskipun R square-nya tinggi, namun hanya satu yang signifikan tidak apa-apa. Oke. Biasanya kalau yang R square-nya tinggi itu pada data time series ya, teman-teman ya. Kalau pada datanya time series itu umumnya harus tinggi ya, di atas 0,8. Tapi kalau data cross section itu bisa lebih rendah ya. Kalau udah 0,6 ke atas itu sudah lumayan bagus ya kalau untuk data cross section. Oke, kita lanjutkan ke komentar nomor 4. Pertanyaan dari Debri Rizky Vet. Oke. Apakah harus data numerik untuk deteksi VIF? Bagaimana untuk data kategori, Pak? Oke. Jadi VIF itu adalah varian inflation factor, ya. Jadi kita gunakan untuk mendeteksi adanya multikolineritas. Jadi multikolineritas ini merupakan salah satu asumsi juga pada penggunaan regresi linear berganda, ya. Jadi kita ingin menguji, ingin mengecek, memastikan apakah ada korelasi yang kuat antar variabel bebas, ya. Harapannya tidak ada korelasi yang kuat. Karena jika ada korelasi yang kuat antar variabel bebas, bisa menimbulkan yang namanya bias. Apakah harus data numerik? Ya, data numerik. Jadi kalau kita datanya data interval, data rasio itu bisa langsung. Bagaimana untuk data kategorik? Data kategorik ya harus scoring dulu ya. Kalau memang uji ya. Misalkan data skala ordinal, skornya berapa diuji. Itu ya kalau ingin melihat multikolinearitasnya seperti itu. Oke, lanjut ke soal soal komentar, sorry ya. Komentar nomor 5 dari Neng Indriani WKR. Oke.
Pak izin bertanya. Nilai T hitung saya min 2,672 negatif ya. Min 2,672 dan T tabilnya 2,020. Apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak, Pak? Nah, lalu mana nilai yang lebih besar? T hitungnya atau T tabilnya, Pak? Terima kasih. Jadi prinsipnya, teman-teman itu kalau dalam statistik itu ada pengujian satu arah, ada dua arah, ya. Kalau satu arah itu kita sudah tahu kanan atau kiri, positif atau negatif. Tapi kalau dua arah, hasilnya bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Nah, di sini pada prinsipnya adalah dua arah. Ya, jadi negatif ini menunjukkan arah. Jadi teman-teman ceknya adalah bandingkan kita tutup dulu negatifnya. Jadi 2,672 dengan 2,02 lebih besar mana? Lebih besar 2,672. Kenapa dari tanda negatif? Tanda negatif itu adalah menunjukkan dalam posisi ini ya, menunjukkan arahnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti negatif lebih kecil daripada yang tabel, tapi ini lebih besar ya. 2,672 itu lebih besar dari 2,02. Artinya ini adalah hipotesis nolnya ditolak atau menerima hipotesis alternatif. Artinya pengaruhnya signifikan. Ya. Mana yang lebih besar ya? Ini yang 2,672. Nah, negatifnya ini adalah menunjukkan arah. Oke. Clear ya? Oke. Kita lanjut. Banyak pertanyaan ya. Kita lanjut ke nomor 6. Dari user. Nah, ini aduh susah bacanya. Pak izin bertanya, jika persamaannya seperti ini, Y sama dengan 3,583 plus min 0,171 X1 dan seterusnya, apakah tidak apa-apa X1-nya negatif? Jadi, sekali lagi ini berkaitan dengan nomor 5 ya. Kalau koefisiennya negatif, itu menunjukkan arah pengaruh. Jadi begini, kalau X1 meningkat atau ditingkatkan, maka Y1 akan diestimasikan akan menurun atau mengalami penurunan. Sebaliknya, kalau X1 menurun, maka Y diestimasikan akan meningkat. Jadi berkebalikan, berlawanan arah pengaruhnya. Kalau kita bandingkan dengan X2 kan positif ya, plus 0,62. Ini ya searah, kalau X2 meningkat, Y meningkat. X2 turun, Y turun. Nah, beda ya, kalau negatif itu berlawanan arah. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting sepanjang sesuai dengan teori. Ya, sepanjang sesuai dengan teori. Cek lagi teorinya. Bener nggak? Misalkan kita, contoh ya, misalkan kayak harga suatu produk meningkat, maka penjualan produk tersebut akan menurun. Umumnya seperti itu ya. Itu real di lapangan. Itu negatif wajar ya, sesuai teori. Karena kalau harga meningkat dengan pendapatan yang relatif sama, orang akan pikir-pikir, aduh, pendapatan saya sama-sama aja, tapi harganya kok meningkat. Mau dibeli nggak ya barangnya yang ini, apanya yang lebih murah? Nah, itu bisa mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang karena harganya meningkat. Contohnya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan mana ini? Nomor 7 dari Anis Fitria. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagaimana jika nilai sig uji F sebesar 0,05? Apakah itu berpengaruh apa tidak ya Pak? Soalnya di dalam rumus uji F itu lebih kecil dari 0,05. Baik, dari Mbak Anis Fitria. Waalaikumsalam. Nah, di sini teman-teman angkanya gimana? Di belakang angka 5. Apakah lebih besar dari 1 atau pas 0,0000? Oke. Kalau 0,058 misalkan ya, 0,058 artinya ini kan sudah melebihi 0,05 ya, berarti ini adalah tidak berpengaruh. Tapi kalau sama persis 0,050000 meskipun jarang terjadi ya, tapi bisa saja pas 0,05 ini bisa saja teman-teman menjadi signifikan. Tapi nanti di proposal disesuaikan. Jadi signifikannya itu adalah uji F-nya lebih kecil sama dengan 0,05. Dikasih sama dengannya. Lebih kecil sama dengan 0,05. Gitu solusinya.
Oke, lanjut ke komentar nomor 8 ya. Ini komentar terakhir pada bagian pertama dari Dewianti. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, bagaimana jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel? Ya, 1,93 lebih besar dari 1,7, namun nilai signifikansinya lebih besar dari taraf signifikansi 0,065, lebih besar dari 0,5. Ini bagaimana ya Pak penjelasannya? Apakah diterima? Mohon ketersediaannya untuk menjawab. Baik, Waalaikumsalam Mbak Dewianti. Jadi begini, Mbak Dewi perlu cek lagi untuk ini kan kalau hasil statistik analisis regresi itu langsung keluar nilai signifikansinya ya. Misalkan tertulisnya 0,065. Ini biasanya akurat karena dihitung menggunakan software ya. Karena hal tersebut telah direview oleh beberapa tenaga ahlinya kemungkinan ya. Jadi insya Allah akan benar ya. Nah, di sini Mbak Dewi perlu mengecek tabelnya ini untuk tabelnya cara mencarinya apakah sudah tepat, misalkan menggunakan yang satu arah atau yang menggunakan yang dua arah, dicek ya. Menggunakan satu arah atau dua arah, itu yang pertama perlu dicek. Kemudian yang kedua, dicek derajat bebasnya atau degree of freedom. Dari ada rumusnya ya, kalau mencari T tabel untuk regresi N min K ya, dilihat K-nya berapa jumlah variabel yang digunakan. Kemudian N-nya berapa, nanti ketemu nilainya berapa. Jadi seperti itu. Mudah. Kalau biasanya itu akan sama hasilnya ya. Tapi cek lagi nanti buat PR Mbak Dewi, silakan dicek. Baik, demikian video kali ini question and answer. Jadi di sini karena ini adalah basisnya video, mulai saat ini saya akan mencoba menjawab menggunakan video. Ya, namun secara berkala ya, di saling rolling-rolling ya, di rolling hari ini, pekan ini ya ke substansi teori, pekan berikutnya akan menjawab pertanyaan dan seterusnya. Baik, demikian dari video dari saya. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.